Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala
حبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah sidang jemaat yang berbahagia. Dengan penuh rasa syukur kehadiratnya semata, maka saat ini Jumat 27 Syawal 1433 Hijriah, oleh Allah kita diberi kuasa, diberi kemampuan melangkahkan kaki, membawa hati, bersujud syukur di tempat yang suci insyaallah, untuk dalam rangka memenuhi panggilan melaksanakan ibadah salat Jumat. Harapan kita semoga apa yang sedang kita tunaikan di tempat yang mulia ini, juga apa yang sudah kita selesaikan sejak tadi malam, sepertiga malam terakhir dengan untayan salat tahajud kita, juga apa yang akan kita selesaikan selepas salat Jumat ini. Harapan kita semoga semuanya oleh Allah dicatat merupakan bagian-bagian terbaik dari amal kita. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari teman-temannya yang begitu aktif, begitu baik, begitu rajin menebarkan kebaikan dan kemaslahatan. Rasul menyatakannya dalam catatan hadis yang singkat. Kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di antara kita umat Muhammad adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Kalau saja boleh kita menarik mafhum mukhalafah dari hadis ini, maka tampil sebuah pernyataan, syarrun nas adurruhum linnas. Orang yang paling jelek berarti adalah mereka yang paling banyak memberi madarat kepada orang lain. Orang yang paling banyak merepotkan orang lain. Seseorang yang senantiasa bergantung kepada orang lain. Seseorang yang tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri, lalu dia memadaratkan begitu banyak orang. Hadirin berbahagia, untuk merefleksikan ini maka saya ingin mengajak hadirin yang berbahagia untuk melakukan kontemplasi singkat di hari Jumat yang mulia ini. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Ada 12 bulan di sisi Allah yang telah diciptakannya. Tidak tahu mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulqa'dah. Di antara 4 bulan itu kata Allah dalam terusan ayat itu, minha arba'atul hurum. Antara lain adalah 4 yang disebut bulan haram. Rasul menafsirkannya yang kemudian dicatat oleh para ulama ahli tafsir. 4 bulan itu adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 4 bulan inilah yang oleh Allah kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri, tidak boleh bertengkar di antara kita. Kita harus menjaga diri. Banyak yang menafsirkan kita harus 50-50 hidup kita untuk akhirat dan dunia kita. Lalu ada 1 bulan namanya Sayyidus Syuhur yang sudah kita tahu kemarin di bulan itu, yang Allah sebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Dia menjadi puncaknya bulan. Kemudian 7 di bawahnya adalah bulan-bulan biasa. Hadirin berbahagia, sebentar lagi kita akan menyaksikan saudara teman kita akan berangkat menuju tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dicatat dalam kalender kita tanggal 25 insya Allah bulan Oktober ini. Kalau sama penanggalan kita dengan Saudi, para jamaah akan melakukan wukuf di Arafah. Dan penanggalan kita tanggal 26-nya adalah Idul Adha. Bukan tanpa sengaja, ketika Allah mengatakan dalam surat
Al-Baqarah ketika memerintahkan kita untuk sahur. Ayat ini sudah begitu populer di bulan Ramadan kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Akhir ayat itu mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah 197, Allah mengingatkan bagi mereka yang hendak berangkat ke tanah suci dengan mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bagi yang akan berangkat ke Mekah, maka bekal terbaik adalah takwa. Bukan tanpa sengaja Allah mengatakan Ramadan membentukkan ketakwaan dalam diri kita, dan itu akan jadi bekal bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah dan diharapkan menjadi haji mabrur. Hadirin berbahagia. Lalu apa sebetulnya bentukan takwa yang sudah kita dapatkan selama bulan suci Ramadan? Pesan Ramadan, pesan saum bagi kita. Hadirin berbahagia. Sederhana kata Rasul, tegas, sumu tasihu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, saumlah kalian maka kalian akan sehat. Saum yang benar akan menjadi jalan sehat bagi kita. Kalau sehat maka akan jadi ringan. Fisik kita sehat, maka jiwa kita akan tenang. Karena dasarnya adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin berbahagia. Kalau saja saum kita benar, pasti selepas saum kita merasakan sehat. Pasti. Sebab saum adalah koreksi atas kesalahan kita yang sudah lalu tentang cara makan kita yang tidak benar. Kata Rasul, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Banyak yang meriwayatkan, menafsirkan apa dosa dari yang akan diampuni Allah dengan saum. Dosanya adalah menghilangkan potensi-potensi penyakit dalam diri kita. Pada saat kita saum, pernah saya jelaskan juga di tempat ini bahwa metabolisme tubuh kita bekerja sesuai petunjuk Allah melalui saum Ramadan kita. Kalau apa yang kita makan ketika sahur merupakan glukosa yang menjadi energi kita hidup di pagi hari itu. Dan mulai jam 10, jam 11 sampai jam 6 sore ketika maghrib datang, maka kita bisa bekerja, kita bisa bergerak, kita bisa berenergi karena ada glikogen. Glukosa yang disimpan dalam keseharian di dalam kita, disimpan di hati kita. Saat saumlah kemudian diambil oleh Allah melewati saum kita. Ketika kita lapar, sistem saum kita sedang mengkoreksi kesalahan kita selama ini. Maka tidak boleh nyebrang ke tahun berikutnya. Lalu kita harus saum di bulan Ramadan. Siapa yang punya hutang saum maka tidak boleh nyebrang ke tahun berikutnya. Hadirin berbahagia. Ala kulli hal, saum yang kita kerjakan menghantarkan kita kepada sehat fisikly. Kita sehat insya Allah. Sebab ternyata takwa yang disebut Allah dalam Quran itu la'allakum tattaqun adalah, menurut catatan saya, adalah apik dan rapi, teliti dan disiplin. Semuanya membuat kita apik dalam hidup kita, rapi, dan kita teliti dan kita disiplin. Bagi orang yang saum hanya saum berdiri tanpa ada kaitan dengan yang lain, maka hidup disiplin rapinya hanya di bulan Ramadan. Sisanya tidak. Saya kira kita masih melaksanakan kedisiplinan yang kita lakukan di bulan Ramadan pada saat kita sudah di bulan Syawal ini. Saum kita membuat kita jadi sehat. Kemudian iman menghantarkan kita kepada ketenangan batin kita. Fisik kita selalu bekerja sesuai dengan reaksi kimiawi. Ada hormon-hormon yang diciptakan tiap ada perasaan kita tampil. Ketika kita stres, hormon yang diproduksi adalah kortisol. Kalau orang terus stres, kortisol yang diproduksi. Maka di saat dia sudah turun ke alfa, kemudian dia sudah mulai tenang, kortisolnya ditekan digantikan dengan endorfin dan serotonin. Ketika dia sudah pasrah, berubah menjadi melatonin. Dan pada saat dia delta, paling rendah getaran otaknya di H-nya 0,1 sampai dengan 3,9, maka hormon yang diproduksi adalah human growth, pertumbuhan sel tubuh kita. Karena 50 triliun sel dalam tubuh kita hampir setiap saat terus berganti.
maka pergantiannya akan semakin lancar di saat ketentraman diri kita ketika kita berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehat insya Allah. Hadirin berbahagia, Hasan Al-Basri kita tahu beliau adalah ulama besar dari segi ilmu tasawuf, memberi komentar kalau ingin sehat dan bisa memberi banyak manfaat bagi banyak orang, maka ada beberapa paradigma yang harus ada dalam hidup kita. Cukup 5 kata beliau. Yang pertama adalah innal ghaniyata fil qanah. Rubah kalau selama ini masih ada yang salah dalam pikiran dan jiwa kita tentang spektrum makna terminologi kaya. Kaya menurut beliau yang benar adalah ada pada qanaah di hati, bukan ada di harta. Karena begitu banyak orang yang semakin banyak hartanya tetapi semakin miskin hidupnya. Kalau ada orang yang sedang bicara ngobrol sesama mereka di usia sudah lanjut, mereka mengkalkulasi ternyata pendapatan mereka yang semakin besar itu dari berbagai sisi bisnisnya ternyata lebih banyak terserap untuk kesehatan mereka. Akhirnya tetap saja apa yang mereka konsumsi sama seperti sebelumnya. Tadi yang berbahagia, sesuatu yang berkah yang kita terima dari Allah adalah sesuatu yang manfaat bagi kita dan bagi begitu banyak orang. Orang yang ada di samping, kanan, kiri kita, depan, belakang kita, istri dan anak-anak kita. Jadi yang pertama kata Hasan Al-Basri mengomentari ayat tadi, kata beliau adalah kekayaan itu adanya pada qanaah. Innal ghaniyata fil qanaah, la fil mal, bukan di harta. Oleh karena itu kaya boleh jadi orang yang tidak punya harta. Kalau dia merasa cukup dengan apa yang ada dari Allah, dia bersyukur kepada Allah, maka saat itu dia menjadi orang kaya. Hanya orang kaya yang bisa memproduksi serotonin dan endorfin. Orang miskin hanya memproduksi kortisol. Semakin banyak hartanya semakin stres. Ketika tidak punya harta dia juga stres. Punya yang sedang-sedang saja juga stres. Tetapi bagi orang yang beriman seperti kita insya Allah, yang diproduksi tiap hari adalah serotonin, endorfin, dan insya Allah melatonin, terus membuat kita pasrah dalam hidup kita. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, inna salamata fil uzlah. Kalau pengen selamat hidup di muka bumi ini, maka sikap hidup kita adalah uzlah. Uzlah itu menurut saya adalah menjaga jarak, jaga diri, jaga jarak, waspada terhadap dunia dan segala isinya, dengan segala kelengkapannya, dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala kementerengannya. Kita harus jaga betul. Tidak boleh ada yang seperti doanya Umar bin Khattab, ya Allah, jadikan harta, pangkat, dan jabatan hanya sampai di tapak tanganku. Kalau dia datang, aku pegang. Dia mau keluar, aku lepas. Dia mau keluar, aku lepas. Dia mau pergi, aku lepas, kata Umar. Jangan biarkan harta, kekayaan, pangkat, jabatan menyentuh hatiku, karena dia akan merusak sistem imanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ingin selamat, yang kedua kata Hasan Al-Basri, jaga jarak dengan baik. Kepada siapapun harus jaga jarak betul dan waspada. Yang ketiga katanya, sesungguhnya innal hurmata fi rafdi syahwat. Kemuliaan hidup kita adanya pada kemampuan kita menjaga syahwat. Ini sudah dilatih dari di bulan Ramadan. Bagaimana kita menjaga syahwat kita? Syahwat kita terhadap pangkat, kekayaan, terhadap lawan jenis, terhadap apapun yang membuat kita terpuruk, tidak terhormat. Dan yang keempat kata Hasan Al-Basri adalah inna tamattu'a fi ayyamin tawilah. Hidup senang itu bukan di dunia ini, tapi di akhirat kelak. At-tamattu'a fi ayyamin tawilah, nanti di akhirat. Sebab yang kelima kata beliau, inna sabra fi ayyamin qalilah. Sesungguhnya kesabaranlah yang harus menjadi bekal kita hidup dunia yang tidak panjang, tidak lama ini. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kata Hasan Al-Basri, kita akan bisa sehat, tenang, dan kita bisa punya kesempatan untuk menjadi orang yang bermanfaat, bukan memudaratkan orang lain. Yang terakhir pesan saya hadirin berbahagia, kemarin di akhir bulan Ramadan kita juga mengeluarkan zakat. Zakat fitrah yang kita keluarkan adalah 2,5% dari apa yang kita makan. Saya yakin semua kita yang hadir, karena dijumlahkan di kota kita, maka kita mengeluarkannya cukup 2,5%. Bukankah begitu? Harganya dipatok juga. Ada yang 20.000, ada yang 25.000. Kalau itu yang terjadi, yang kita keluarkan 2,5% dari apa yang kita makan, maka harus kita tarik pemahaman kita. Apa yang harus kita makan sehari adalah dalam 1 tahun 1 kintal
beras yang diolah menjadi bahan makanan kita. Lalu satu harinya kalau kita bagi 360 hari, tampillah 0,27 kg, 3 ounce. Makan kita sehari, makan pagi, makan siang, makan sore. Karena kita sudah mengeluarkan zakat tahunan, fitrah kita cuma 2,5 kilo. Maka artinya kita makan tiap hari 0,27 kilo, 3 ounce saja. Kalau kita melakukan makan lebih dari 3 ounce tiap hari, makan pagi, siang, dan sore, kita sudah menzolimi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara pemberian zakat kita. Bukan tidak ada kaitan dan hubungan apa yang kita makan hari ini dengan zakat kita sudah kita berikan. Maka sebetulnya itu hanya minimal. Maka menurut saya, kalau kita makan 1 kilo satu hari, bukan lagi 2,5 kilo harus kita keluarkan zakat kita. Kalau saja kita keluarkan sudah 2,5 kilo zakat kita kemarin zakat kita, maka mulai hari ini setelah kita pahami, kalau kita makan, kita ingat bahwa jatah kita makan satu hari misalnya hanya 0,27 kg beras yang kita makan. Ini berbahagia dan itu harus dibagi 3. Kalau saya buktikan 0,27 kg itu dia sepiring agak penuh sedikit. Jangan sampai kita melebihi apa yang seharusnya kita makan. Itu yang dikatakan Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum kalian jangan berlebihan. Kalau kalian berlebihan, itu penyakit kalian. Maka kalau kalian menimbun-nimbun penyakit lagi, orang yang sakit tidak banyak memberi manfaat bagi banyak orang. Bahkan yang merepotkan begitu banyak orang. Istrinya, anaknya itu jadi korban, keluarganya semuanya jadi korban. Maka boleh jadi bukan khairun nas, dia boleh jadi syarrun nas. Buat kita tidak ada prinsip lain dalam hidup kita kecuali ini menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling manfaat bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia hadirin kata Allah di antara hambanya, di antara umat Muhammad, dan di antara kita yang hadir, di antara orang yang hidup di muka bumi adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Allah tidak menyebut yang lain, bukan yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, bukan yang paling kaya harta kekayaannya, bukan yang paling besar gajinya, bukan yang paling hebat penampilannya, bukan yang paling mahal aksesoris kehidupannya, tapi mereka yang paling jernih hatinya, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah atqana, orang yang paling bertakwa di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat mereka Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi mereka yang senantiasa dengan tekun betul menjaga ketakwaan kepada Allah, akan diberikan kemudahan dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka dan tidak dikiranya di muka bumi. Maka dia akan tenang dan tenang menghadapi apapun, dia bakal tenang dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al-muslimin waj'alillahumma baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله